Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Gaptek 19 dan di depan saya ada Poco M3 Pro 5G yang tentunya handphone ini sudah support jaringan 5G. Meskipun jaringan 5G di Indonesia belum merata ya. Cuma masih ada untuk kemarin Telkomsel dan Indosat. Indosat pun baru saja meluncurkan untuk 5G-nya. Dan ini adalah handphone Poco dengan harga termurah di jaringan 5G. Jadi ini handphone 5G yang paling murah untuk saat ini. Jadi untuk per tanggal video ini dibuat. Dan kali ini saya akan coba untuk unboxing dan coba beberapa mini review. Kita tes untuk kamera dan mainkan beberapa game yang nggak terlalu lama, jadi kita cek untuk speknya saja, nanti kuat game PUBG Mobile di settingan apa dan Genshin Impact di settingan apa saja. Oke, langsung saja kita unboxing untuk Poco M3 Pro 5G nya. Sebelum kita buka, kita cek untuk yang depan adalah ada tulisan biasa seperti biasa, Xiaomi kami buatan Indonesia, lalu ada Poco M3 Pro dan 5G. Sebelah kanan ada Poco M3 Pro 5G dan di belakang ada jualan utama dari Poco M3 Pro. Dia memakai MediaTek Dimensity 700 sama seperti Realme 8 5G yang kemarin juga baru saja launching. Kemudian dia sudah pakai 90 Hz untuk refresh rate, kemudian baterai 5000 mAh dan kamera 48 megapiksel. Untuk baterai di Poco M3 Pro ini di downgrade ya, yang kemarin Poco M3 memakai sekitar 6000 kalau nggak salah ya. Nanti koreksi kalau ada salah, kalian komentar saja di kolom komentar. Oke, langsung kita buka. Handphone ini adalah penantang dari Realme 8 5G yang kemarin cuma beberapa minggu memakai penyandang sebagai HP 5G termurah dan kemudian Xiaomi langsung menjegalnya. Oke, untuk boxnya biasa, kartu ucapan dari Koko Alvin, kemudian ada box yang biasanya ada case dan buku panduan. Untuk case-nya kita cek, case-nya bening seperti biasa, kemudian ada handphonenya dan kepala charger sekaligus kabelnya. Untuk kabel kita cek, dia pakai Type E ke Type C yang warnanya putih, tidak seperti biasanya. Biasanya untuk Poco atau Xiaomi berwarna orange. Dan untuk kepala chargernya kita dapat maksimal 22,5 watt. Meskipun untuk Poco M3 5G ini, untuk Poco M3 Pro 5G ini cuma support maksimal sampai 18 watt. Oke, sudah tidak ada apa-apa, kita singkirkan dulu dan kita fokus ke handphonenya. Oh ya, untuk informasi, Poco M3 Pro 5G ini dijual di harga dua varian. Untuk internal 64 GB dijual di harga 2.699.000 atau 2.700.000 kembali 1.000 perak, dan ini untuk varian 128 GB pakai RAM 6 GB dijual 3 juta kembali 1.000 perak. Dan varian yang saya ambil adalah varian yang black.
Oke, ini untuk device-nya, langsung kita nyalakan. Seperti biasa kita jalan-jalan dulu di Poco M3 Pro 5G ini. Untuk di bagian kanan ada volume rocker, up down, kemudian tombol power yang dijadikan satu dengan fingerprint. Di bawah ada speaker, USB Type-C dan mikrofon. Kemudian di kiri ada SIM tray. Ya, dia pakai hybrid. Jadi kalian pilih pakai SD card atau 2 kartu SIM. Jadi nggak dedicated. Jadi dia hybrid. Oke, untuk di atas ada jack audio, kemudian speaker. Cek audionya kok di sini nggak begitu enak untuk main game pakai headset, karena ini nyangkut di tangan pas pakai headset. Enaknya di sini. Jadi mau nggak mau kalau pakai headset mainnya dibalik. Oke, untuk di belakang desainnya ada seperti ini, memakai triple kamera kalau nggak salah ya. Nanti ada saya informasikan. Untuk kameranya kelihatannya 4 kamera dengan desain seperti ini. Untuk BAM-nya biasa seperti handphone biasa, tapi untuk desain ininya ada warna hitam dan warna abu-abu tua. Untuk warna hitam ini jiplak sidik jari ya, parah jiplaknya. Kalau yang kuning kelihatannya nggak ada, karena saya nggak ambil kuning karena stoknya cuma ada yang warna black di varian 128 GB nya. Oke, langsung kita nyalakan untuk Poco M3 Pro 5G nya. Untuk BAM kameranya standar, nggak begitu tebal dan nggak begitu tipis, jadi standar saja. Untuk feel genggamannya lumayan enak, nggak terlalu besar-besar untuk tangan yang standar seperti saya. Oke, dan ini dia tampilan awal Poco M3 Pro 5G setelah booting yang lumayan lama. Dan untuk informasi tambahan, di atas masih ada infrared blaster. Xiaomi sekarang pintar menyembunyikan infrared blaster dan mikrofon. Jadi ini bukan speaker, tadi saya cek, ini mikrofon dan infrared blaster. Untuk kamera depannya berbentuk pansul di tengah. Oke, kita cek untuk MIUI-nya. Dia pakai MIUI 12.0.1. Oke, langsung kita tes untuk hasil kamera dan videonya. Dan ini dia untuk hasil kamera Poco M3 Pro dan hasil video di Poco M3 Pro 5G. Dan ini perekaman kamera belakang Poco M3 Pro 5G, resolusi 1080p 30 fps. Dan cek stabilisernya, dynamic range, fokus, oke. Dan ini adalah perekaman
kamera belakang dari Poco M3 Pro 5G 1080p 30 fps. Resolusi tertinggi dari Poco M3 Pro 5G. Ini pengecekan di kondisi malam hari karena saya unboxingnya di kondisi malam hari. Oke, kalian bisa cek untuk stabilizernya. Kalau dilihat di layar sih stabil ya. Fokusnya aman, nggak seperti apa ya, nggak ada seperti kayak dangdut, kamera dangdut jadi kayak kasusnya di F3, nggak ada. Aman kelihatannya. Oke. Dan ini perekaman kamera depan untuk Poco M3 Pro 5G resolusi 1080p 30 fps. Jadi untuk perekamannya di kamera depan sama belakang sama resolusinya. Untuk hasil di layar seperti kelihatan pucat untuk di warna kulitnya, tapi kita tidak tahu nanti setelah update MIUI, karena ini masih MIUI 12.0.1, jadi belum MIUI 12.5, belum dapat update. Kalian bisa cek untuk stabilizernya. Kalau di layar sini terlihat stabil. Oke, dan itu tadi untuk hasil kamera dan video Poco M3 Pro 5G. Tidak saya tes untuk berbagai kondisi. Nanti untuk tes berbagai kondisinya ada di video reviewnya full lengkapnya di Poco M3 Pro 5G. Dan sekarang saya install dulu untuk berbagai game. Saya install untuk PUBG dan Genshin Impact saja, game andalan kita. Oke, dan saya sudah install untuk game PUBG Mobile dan Genshin Impact. Langsung kita cek untuk grafiknya di PUBG Mobile terlebih dahulu. Oke, kita langsung di PUBG Mobile, kita cek untuk grafiknya. Grafik adalah smooth ultra dan mentok sampai HD high. Kita cek untuk giroskopnya. Untuk giroskopnya aman, nggak ada delay, aman. Oke. Langsung kita ke Genshin Impact. Oke, kita sudah masuk di game setan Genshin Impact. Kita langsung cek untuk grafiknya maksimal di settingan lowest atau terendah. Untuk FPS-nya 30 fps. Jadi settingannya yang terendah untuk game setan Genshin Impact. Jadi untuk Poco M3 Pro 5G untuk Genshin Impact berjalan di settingan terendah. Demikian saja video unboxing sekaligus mini review untuk Poco M3 Pro 5G. Like saja kalau kalian suka dengan video ini dan dislike saja kalau kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.